Halo, selamat datang dalam Bloomberg Techno Special Interview bersama saya Eki Sineksis, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar salah satu instrumen investasi yang bisa memanfaatkan dinamika pasar keuangan di tanah air begitu ya, yaitu produk investasi berjangka, dan kita akan membahasnya langsung bersama dengan Direktur Utama salah satu perusahaan pialang investasi berjangka di Indonesia, yaitu PT DuPoint Futures Indonesia, bersama dengan Bapak Gunawan Herman, Direktur Utama PT DuPoint Futures Indonesia. Seperti apa sih perkembangan dari produk investasi berjangka di Indonesia dan bagaimana edukasi-edukasi yang sudah dilakukan? Langsung saja kita sapa. Halo, apa kabar Pak Gunawan? Selamat pagi Bu Asis. Iya, Pak Gunawan, bisa diceritakan mungkin perkenalan dulu kita ya, sudah Baik. seberapa jauh sih Pak Gunawan terjun di investasi berjangka ini? Atau juga mungkin sebelum-sebelumnya sudah ada banyak pengalaman pastinya di instrumen investasi lainnya? Silakan Pak. Oke. Perkenalkan, saya Gunawan. Iya. Saya sekarang menjabat sebagai Direktur Utama di PT DuPoint Futures Indonesia, sebuah perusahaan pialang berjangka yang terregulasi dan diawasi oleh 3 regulator, yaitu Bapepti, OJK, dan BI, dengan kewenangan untuk masing-masing produk. Seperti Bapepti untuk produk komoditi, OJK untuk produk berbasis underlying effect, dan kemudian Bank Indonesia untuk produk pasar uang dan valuta asing. Nah, mengenai saya sendiri, saya sebenarnya telah berkecimpung di industri ini sejak tahun 1996. Wow. Jadi sebelum adanya Undang-Undang Bapepti nomor 32 tahun 1997, yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2011. Pada awalnya sebenarnya industri ini berawal dari orang-orang luar yang membawa masuk ke Indonesia, dan kebanyakan dari Singapura, Hong Kong, di mana pada saat itu masih berbentuk commission house. Jadi mereka itu masih mengambil keuntungan terbesar itu berupa komisi. Nah, tetapi seiring dengan wacana untuk supaya industri ini kemudian diatur atau dibiarkan, maka Bapepti pada mengeluarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 yang menyatakan bahwa industri ini kemudian diatur. Dan mereka kemudian menamakan industri ini dengan sistem perdagangan alternatif atau SPAH, yang mungkin di luar negeri kita mengenal dengan istilah OTC, over the counter, atau di luar bursa. Tetapi kemudian bahwasannya industri ini benar-benar semua pelaporannya harus dilaksanakan ke bursa. Dan juga penyelesaian transaksi itu dilakukan dengan mekanisme clearing berjangka Indonesia. Jadi seluruh penyelesaiannya dijamin dan diatur melalui pengawasan oleh clearing berjangka Indonesia. Jadi mungkin dari beberapa pemirsa Bloomberg Techno ada yang belum tahu gitu ya, tadi sejarahnya sudah diceritakan dan bisa dilihat sudah seberapa panjang pengalaman Bapak Gunawan di industri ini begitu ya. Jadi bisa diceritakan lebih lanjut Pak Gunawan sebelum kita bahas lebih jauh seputar DuPoint begitu. Mungkin beberapa pemirsa Bloomberg Techno ada yang belum memahami betul nih, seperti apa sih sebetulnya cara main investasi berjangka ini? Perdagangan berjangka komoditi ini adalah segala sesuatu yang menyangkut kegiatan jual beli komoditi dengan penyerahan margin dan penyelesaian kemudian. Jadi sebenarnya inti dari industri ini adalah pertama margin. Apa itu margin? Margin itu adalah sejumlah uang atau surat berharga yang diperlukan untuk jaminan penyelesaian transaksi. Makanya di industri ini kita tidak diharuskan untuk menyetorkan uang sebesar 100% dari nilai transaksi, tetapi cukup menyetorkan margin. Seperti contoh bahwasannya ketika kita ingin membeli sebuah apartemen yang masih belum dibangun. Nah, pada saat itu kita diharuskan hanya menyetorkan satu itikat, bahwasanya kita itikat untuk serah terima pada kemudian hari. Kita mungkin menyetorkan DP itu sebesar 1% atau 10%. Dan ini juga yang terjadi di industri berjangka,
di mana kontrak berjangka itu biasanya jatuh temponya 3 bulan, 6 bulan, Oke. atau setahun. Oke. Sehingga belum terjadi setelah terima barang ketika kita membeli kontrak itu. Oke. Sehingga disinilah hanya diperlukan margin. Nah, margin itu yang diperlukan biasanya kalau di pasar forex itu sebesar 1% dari nilai transaksi satu lot sebesar 100.000 US dollar. Jadi cukup 1.000 dolar Oke. kita bisa mentransaksikan mata uang sebesar 100.000 US dollar. Tapi, nah ini yang menarik, keuntungan atau kerugiannya itu dihitung berdasarkan nilai transaksi keseluruhan yang 100.000 US dollar. Jadi I cukup dengan see. 1% kita bisa menghasilkan cuan sebesar 100% dari nilai transaksi itu. I see. Jadi, kita nggak perlu full 100% di Betul, awal begitu ya, tapi hasilnya itu, dihitung secara keseluruhan seperti itu ya. betul. Karena itu hanya kontraknya Betul. penyelesaiannya di kemudian, Mhm belum mhm jatuh tempo. mhm. Makanya istilahnya kontrak futures karena kita membeli Iya, sesuatu di masa depan begitu ya. betul. Nah, secara profil investor gitu ya, kelihatannya dari Bapak Gunawan sendiri, dari awal yang tadi sudah diceritakan sejarahnya seperti apa, baru diatur, Bapepti, kemudian sekarang sudah diatur oleh 3 regulator. Seperti apa sih? Apakah semakin banyak yang minat ke produk investasi ini atau bagaimana trennya? Oke. Jadi sebenarnya tujuan utama dari perdagangan berjangka komoditi itu, tujuan paling utamanya itu adalah hedging Lindung atau nilai ya? lindung nilai. Jadi itu contohnya seperti saya seorang petani. Mhm. Nah, saya takut saya terjadi gagal panen untuk 3 bulan kemudian hasil Mhm panen mhm. saya. Maka saya bisa menjual produk berjangka, kontrak berjangka di hari ini Oke. untuk melindungi nilai hasil panen saya di kemudian hari. Mhm Nah, mhm. inilah sebenarnya tujuan dari perdagangan berjangka. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah terjadinya price discovery, pembentukan harga. Contohnya sekarang seperti kita Indonesia, kita adalah penghasil CPO terbesar. Tetapi nih harga CPO Fluktuatif, kita masih tergantung sama betul. bursa lain, Mhm mesti bursa Malaysia. mhm Jadi supaya agar harga CPO ini bisa mencerminkan harga di bursa, mhm. maka perlu adanya perdagangan berjangka komoditi ini. Oke. Dan kemudian barulah itu ada alternatif investasi, Mhm yaitu mungkin spekulasi, ya kan? Nah, dan inilah sebenarnya yang paling diminati mhm oleh mhm masyarakat mhm sekarang ini, mhm mhm. yaitu spekulasi atau investasi. Iya, Nah, cuma kalau untuk jadi investasi bergeser ya tujuannya. betul. Mhm Nah, cuma di sini kita di industri perdagangan berjangka, kita bisa memainkan industri investasi jangka panjang, menengah maupun pendek. Cuma Misalnya? itu tergantung dari profil kita dan Oke dana yang kita gunakan. oke. Apakah kita bersedia untuk menanamkan dana full atau hanya sebesar margin? Mhm mhm. Ketika kita ingin melakukan investasi jangka panjang, maka sebaiknya kita melakukan investasi sebesar jumlah nilai transaksi, bukan Oke sebesar margin. Dan itu oke. bisa kita lakukan juga. Mhm Misal mhm kita store 100.000 US dollar, cukup kita trade satu lot. mhm. Nah, tapi kalau kita ingin dengan modal kecil menghasilkan keuntungan besar, maka kita menggunakan sistem margin. Dan yang lebih spesifik, karakteristik utama dari perdagangan berjangka yang tidak ada di instrumen investasi lainnya itu adalah pertama leverage. Oke. Nah, leverage ini sebenarnya melekat pada margin tersebut. Mhm. Dengan adanya margin, maka kita bisa menggunakan daya ungkit Oke untuk lebih meminimalkan penggunaan margin. Maka oke. sekarang di pasaran ada namanya 1:200, satu Mhm. banding Leverage. 500, atau 1:1000. Mhm. 1:500 itu berarti kita cuma butuh 0,2% Oke. dari nilai transaksi sesungguhnya. Berarti ditekan lagi, diungkit Mhm lagi jadi mhm lebih kecil mhm penggunaan mhm efisiensi penggunaan modalnya mhm sehingga bisa menghasilkan keuntungan berlebih. mhm. Tapi hati-hati karena justru pemakaian leverage ini ibarat pedang bermata dua. Iya. Di satu sisi memberikan profit yang maksimal, tapi di satu sisi memiliki resiko yang Iya maksimal iya juga. iya. Nah, jadi makanya industri perdagangan berjangka ini oleh para regulator itu kita diharapkan mengedukasi masyarakat bahwasanya ini high risk high gain. Jangan Betul cuma betul. tergiur oleh keuntungannya yang Mhm mungkin sangat fantastis, mhm. tapi di baliknya itu ada juga
kerugian Iya, iya. yang Itu yang tersembunyi. jarang dibahas gitu kan. Karena Betul, biasanya dulu-dulu yang membuat orang tertarik dengan produk investasi ini adalah yang selalu diomongkan adalah high return-nya, high gain-nya betul, begitu kan. Tapi jarang saat itu yang memang betul-betul memahami soal produk investasi berjangka ini. Sehingga akhirnya banyak tren yang menitipkan dana di betul. satu orang gitu ya, atau istilahnya broker, kemudian dimainkanlah di Dimainkan ya. situ, dengan harapan kita dapat untung terus gitu ya, tapi ternyata seringkali banyak juga yang mendapatkan kerugian dan merasa menjadi korban gitu ya, karena Betul. sebenarnya kita juga yang belum memahami tentang produk investasi ini. Nah tadi menarik nih bahas resiko, karena nggak banyak yang bahas resiko gitu ya, bisa lebih, dijelaskan lebih jauh lagi soal resiko di produk investasi berjangka ini seperti apa? Oke, tadi berhubung dengan pemakaian margin, kita Mhm, tahu bahwa cukup 1% kita bisa mentransaksikan nilai sebesar 100%. oke, Jadi berarti kita ada resiko mhm, sebesar 99% ini. yes, Tapi dari kemajuan zaman dan perkembangan regulasi yang ada di Indonesia, mhm, sekarang sebenarnya investor itu harusnya cukup aman. Kenapa oke, saya bisa katakan begitu? mhm, Nah, kalau sebuah perusahaan pialang berjangka yang legal dan teregulasi, maka ada pelaturan-pelaturan di iya, regulasi yang harus mereka taati mhm, dan mhm, patuhi. mhm, Salah satunya adalah bahwasanya kita tidak boleh menerima dana dari oke, nasabah untuk ditradingkan mhm, oleh mungkin sales atau yes, WPB kami, mhm, ya kan? mhm, Dan yang boleh berhubungan langsung dengan calon nasabah atau mhm, nasabah itu adalah hanya WPB, oke, wakil pialang berjangka, oke, yang mewakili perusahaan. Di mana WPB ini juga mereka telah mendapatkan sertifikasi, oke, telah lulus mhm, dari ujian yang diadakan oleh regulator. ya, Nah, kedua juga bahwasannya sekarang semua dana nasabah itu harus benar-benar bersumber dari rekening nasabah mhm, mhm, pada saat transfer mhm, ke rekening segregasi perusahaan. Di iya, mana rekening segregasi ini adalah rekening yang ditunjuk, bank yang ditunjuk oleh regulasi yang telah mendapat penunjukan dari regulasi sebagai bank penghimpun mhm, margin. mhm, Nah, di bank penghimpun margin ini mereka menyediakan rekening segregasi. Di mana rekening segregasi ini hanya bisa diakses oleh keliling berjangka Indonesia. oke, Jadi 70% dana mhm, nasabah itu di-store ke dana oke, segregasi yang oke, tidak bisa dikotak-atik oleh mhm, mhm, perusahaan pialang, oke, ya kan? Dan segala macam transfer kalau tidak dari nasabah rekening nasabah yang bersangkutan itu akan ditolak. oke, oke. Nah, Jadi jadi ini bedanya antara perusahaan pialang berjangka yang legal dan ilegal. masih banyak juga di luar sana Masih ya banyak di kan? sana. Ya, Heeh, itu salah satunya kenapa kita mhm, harus aware masalah ini. betul, Karena beda perusahaan yang legal dan tidak legal mhm, itu mhm, jauh. mhm, Dengan kita bertransaksi di perusahaan ilegal, maka sebenarnya keamanan dana kita di awal itu sudah terancam. iya, Kita sudah iya, rugi dana di betul, awal karena kita tidak bisa memastikan apakah keuntungan atau kerugian kita akan dibayarkan oleh mhm, perusahaan mhm, bersangkutan mhm, atau mungkin perusahaan bersangkutan scam gitu yes, kan. Nah, tapi kalau di perusahaan legal, nasabah yang ada mengalami masalah transaksi atau komplain, yes, mereka bisa mengajukan komplain oke. ke pengaduan.bapepti.go.id. Sudah ada Sudah wadahnya ada ya, wadahnya. Jadi industri ini sekarang semakin benar-benar sesuai regulasi. terregulasi Nah, dengan baik. nasabah itu dapat mengawasi seluruh transaksinya. Mhm, Karena semua transaksi yang terjadi di perusahaan piala berjangka akan dilaporkan dan mhm, diawasi oleh mhm, bursa berjangka. Kemudian penyelesaiannya akan dicatatkan di clearing berjangka. Nasabah bisa melihat seluruh transaksinya di website www.sitna.com, oke. di mana transaksi itu akan secara online ditampilkan di situ. Jadi Nah, sudah mirip seperti industri di bus saham ya kan? betul. Jadi sekarang sudah benar-benar ya safety lah Mhm, kalau nasabah bertransaksi di perusahaan legal gitu betul, loh. betul. Nah, caranya supaya nasabah aware ini perusahaan legal atau tidak. Nah itu dia. Nah,
silakan bisa akses ke www.bapepti.co.id. Oke. Cek menu yang ada tulisan perusahaan pialang berjangka. Oke, Nah, oke. cari nama perusahaan pialang berjangka yang mungkin nasabah ingin Sudah bertransaksi, lihat ditawarkan gitu di ya. situ sudah ada tercantum nggak. Kalau Mhm. tidak salah sekarang ada sekitar 67 Oke. perusahaan pialang berjangka yang legal di Iya. Indonesia. Jadi udah nggak perlu ribet mencari tahu lebih, dulu gitu ya, atau kulik-kulik sendiri nih perusahaannya bener legal atau Betul. ilegal gitu ya, tapi udah ada website-nya, kita tinggal cari tahu perusahaan itu dan sudah terdaftar mana yang legal, mana yang ilegal, termasuk PT DuPoint Futures Indonesia ini, yang pastinya Betul. perjalanannya udah panjang. Nah, Pak Gunawan boleh diceritakan dong, seperti apa perjalanan PT DuPoint itu sampai sekarang, masih bisa bertahan di industri ini? Sebenarnya kalau terus terang PT DuPoint Futures Indonesia itu belum lama. Oke. Kami baru beroperasi 5 tahun di Indonesia. Jadi perjalanan DuPoint Futures Indonesia adalah sebuah transformasi. Kami adalah perusahaan PMA Mhm. yang mengakuisisi Oke. perusahaan pialang berjangka yang sudah berdiri sejak tahun 2004. Dengan pengalaman fondasi industri yang sudah kuat tersebut, Mhm. kami kemudian melakukan berbagai perubahan. Oke. Mulai dari penguatan modal, modernisasi teknologi, kemudian kami juga meningkatkan standar tata kelola yang baik. Nah, hingga terakhir rebranding menjadi DuPoint Futures Indonesia. Mhm, mhm. Bagi kami perjalanan ini sebenarnya bukan hanya tentang pertumbuhan Iya. bisnis, tetapi lebih tentang bagaimana membangun sebuah perusahaan yang profesional, Mhm, mhm. terpercaya, dan siap menjawab perkembangan industri investasi di era digital ini. Oke. 5 tahun kalau di perjalanan, terkait dengan industri investasi berjangka ini sebetulnya sudah cukup lumayan ya kan, karena tadi banyak perusahaan-perusahaan yang ilegal gitu kan, kalau ini sudah legal dan tadi sudah dilakukan berbagai transformasi-transformasi baik di teknologi, kemudian juga tata kelola dan lain-lain. Boleh diceritakan highlight-nya selama 5 tahun transformasinya yang paling signifikan Oke, seperti apa? jadi kami masuk itu pada tahun sekitar 2021 akhir. Mhm. Pada saat itu COVID. Yes. Oke. Nah, kami membawa teknologi. Mhm. Satu teknologi ke Indonesia, di Oke. mana pada saat itu orang-orang cenderung beraktivitas dari rumah. Ya. Nah, kami memperkenalkan aplikasi DuPoint, platform digital kami, Langsung tahun langsung 2021 itu? di mana pada saat itu terjadi peningkatan yang signifikan. Jumlah nasabah aktif kami bertumbuh Mhm. dari kurang dari 1.000 Oke. pengguna pada 2021 Heeh. menjadi sekarang naik sekitar 20 kali lipat hingga 15.000 Iya. nasabah aktif Oke. sekarang, dan juga volume transaksi kami bertumbuh Mhm. dari 34.000 lot Mhm. pada 2021 hingga naik 37 kali lipat menjadi 1,2 juta Wow. lot per kali ini. Iya, iya. Oke. Dan kemudian kami juga menduduki pangsa pasar di Bursa Berjangka, di mana kami adalah anggota dari Mhm. Bursa Berjangka Mhm, Jakarta dan mhm, Clearing Berjangka Indonesia. mhm. Perlu diketahui bahwa sebenarnya bursa berjangka di Indonesia itu Mhm. ada dua, yaitu Oke. Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Future Exchange. Yang kedua adalah ICDS, Oke. Indonesia Commodity Derivative House, atau Bedanya bursa, oke. bedanya di Mhm. situ. Tapi di DuPoint kami hanya menjadi salah satu anggota, yaitu di Oke. Bursa Berjangka Oke. Jakarta. Mhm. Nah, untuk Bursa Berjangka Jakarta sendiri, sekarang pangsa pasar kami ada sekitar 15%, Oke. di mana pada tahun 2021 hanya 0,5%, Wow, setengah cepat banget kan? persen. Jadi 5 Iya betul, tahun itu hanya 5 waktu tahun. yang Dan bahkan kami berhasil mencapai tingkat pertama, top 3 mhm, dari volume transaksi terbanyak di Bursa Berjangka mhm, saat ini. mhm, mhm. Malah sekarang top 1 atau top 2 Iya, hanya di 2025 sampai 2026 sekarang. iya. Apa yang menjadi pembeda DuPoint sampai bisa sebanyak itu tadi pertumbuhannya sebesar itu gitu ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pialang lainnya? Nah, inilah kenapa kami bisa bertumbuh. Jadi kami tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis. Iya. Kami menggabungkan teknologi, edukasi, Mhm. dan kepatuhan terhadap regulasi. Iya. Jadi hal ini mendorong pertumbuhan kami yang signifikan. Mhm.
Karena dengan penggabungan dari teknologi, maka masyarakat yang menggunakan aplikasi DuPont itu semakin merasa nyaman, aman, dan kecepatan dari layanan. Ya. Karena di aplikasi DuPont itu kami menggabungkan semuanya di dalam. Kemudian ada lagi bahwasannya kepatuhan terhadap regulasi sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kami. Karena segala macam keluhan atau komplain nasabah kami akan berusaha untuk menyelesaikan di tahap awal. Ya. Jadi sebenarnya pengaduan nasabah itu ada beberapa proses. Jadi nasabah itu tadi seperti saya terangkan, nasabah bisa melayangkan keberatan di pengaduan.bapepti.go.id. Itu akan diproses 2 kali oleh Bapepti setelah mereka menerima kelengkapan berkas, contoh seperti bukti setoran, kronologis masalah, dan sebagainya. Langsung ke pusatnya. Iya, itu oke. 2 hari kemudian Bapepti akan mengirimkan satu notifikasi kepada pialang bahwasannya ini bisa diproses. Kalau sudah ada notifikasi ini, maka kita akan melakukan proses musyawarah di tingkat pialang. Itu diberi waktu 21 hari kerja. Dan andai kata tidak berhasil menemukan kesepakatan, ini akan dilanjutkan ke tingkat mediasi di Bursa Berjangka Jakarta selama 21 hari kerja juga. Dan setiap proses di sini semua itu akan diawasi, dipantau, dan dicatat oleh Bapepti. Nah, kemudian apabila di tingkat mediasi ini juga tidak menemukan hasil, maka akan dilanjutkan sesuai dengan pilihan nasabah pada saat perjanjian pembelian amanat. Jadi di perjanjian pembelian amanat itu ada ditunjuk 2. Satu melalui Badan Arbitrase atau BAKTI, Badan Arbitrase Komoditi Indonesia, atau yang kedua pengadilan negeri yang ditunjuk. Jadi sudah serigit itu. Iya, sudah serigit itu. Dan sampai pada tahap akhir, walaupun hasil apapun yang terjadi, Bapepti tetap akan mengevaluasi dan memproses serta menentukan sebenarnya siapa yang bersalah di sini dan akan menjatuhkan sanksi, baik sanksi administratif, sanksi pidana maupun sanksi perdata kepada pihak yang bersangkutan, baik nasabah maupun pialang berjangka yang nakal. Jadi semua komplain-komplain itu pasti menemukan solusinya begitu ya, dan sudah diatur oleh Bapepti, dan yang membedakan DuPont adalah DuPont serius dengan aturan-aturan tersebut begitu ya, sehingga nasabah-nasabahnya tadi semakin banyak dan rasa amannya yang dijaga oleh DuPont di sini gitu ya. Nah, tadi yang menarik 2021 itu kan pasca Covid ya kan. Saat itu kalau nggak salah pasar sahamnya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, justru di situ peluang investasi di instrumen investasi lainnya, salah satunya instrumen investasi berjangka. Karena ternyata kalau saham itu kita hanya bisa memanfaatkan mungkin ketika secara umum ketika IHSG-nya atau sahamnya itu lagi naik, tetapi kalau turun pastinya pasrah ya kan, atau memilih emiten-emiten lainnya. Nah, kalau di investasi berjangka ini kan bedanya itu ya, kita bisa memanfaatkan fluktuasi pasar termasuk ketika pasar turun. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak Gunawan? Jadi sebenarnya karakteristik dari perdagangan berjangka yang tidak ada di industri investasi lainnya itu adalah peluang 2 arah. Jadi baik ketika pasar naik kita bisa memanfaatkan momentum untuk beli, maupun ketika pasar turun kita bisa memanfaatkan momentum untuk jual. Dan salah satunya juga adalah industri perdagangan berjangka ini sangat luas produknya. Jadi kita bisa mengakses berbagai aset global. Apa aja tuh? Nah, contohnya adalah satu forex, mata uang asing. Ya, kalau di DuPont kami menawarkan lebih dari 27 pasangan mata uang asing. Jadi bukan dolar contoh aja, main pairnya mungkin kita udah tahu, mungkin ya dolar yen, dolar Swiss, euro, sterling. Kemudian kita juga ada menawarkan produk indeks global asing. Ya, indeks futures. Ya, itu mungkin seperti Dow Jones, Nasdaq, S&P, kemudian ada FTSE, DAX, Nikkei, Hang Seng, Kospi. Jadi ini adalah indikator seperti IHSG. Nah, ini akan menunjukkan indikator ekonomi suatu negara. Kemudian kita juga menawarkan produk yang sangat populer, itu metals, logam, itu emas dan perak. Nah,
emas ini benar-benar anti inflasi, kita Yes. tahu. Inilah sebenarnya yang menjadi primadona saat ini. Mhm. Di tengah ketika terjadi kekhawatiran oleh masyarakat atau ketidakpastian ekonomi global, maka emaslah biasanya muncul sebagai pemenang. Iya. Nah, inilah kenapa industri kami tidak terpengaruh oleh kelesuan ekonomi. Yes. Karena justru orang akan memanfaatkan hedging Iya. atau lindung nilai terhadap pelemahan ekonomi dunia. Nah, biasa mereka ngincil ini ya emas dan perak ini. Boleh dikasih contoh case realnya gitu ya, misalnya kita mau produk investasi berjangka di emas seperti itu, bagaimana cara memanfaatkan ketika pasar sedang turun atau ketika harga emas sedang turun untuk bisa mendapatkan keuntungan di investasi berjangka ini, Pak? Maksudnya sebenarnya kalau ekonomi melemah, Iya. maka emas ini sebenarnya cenderung naik. Mhm. Karena emas ini sebetulnya bukan merupakan produk yang bisa menghasilkan keuntungan, Iya. tetapi hanya mencegah supaya kita tidak tergerus oleh inflasi. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk produk emas ini, kita di industri perdagangan berjangka ini kita mengenal satu lot itu adalah 100 troy ounce. Mhm. 1 troy ounce itu sekitar 31 gram. Yes. Oke, berarti 100 troy ounce itu ada 3.100 gram. Dan kita tahu bahwasannya 1 gram itu sekarang mungkin anggaplah sekitar 2.700.000 ya. Berarti kalau kita main satu lot, itu berarti kita memainkan nilai sekitar 6 sampai 7 miliar rupiah. Itu cukup besar kan? Nah, sekarang bagaimana kita mengelola, andai kata kita merasa itu pergerakan 7M itu sangat besar karena itu volatilitas emas sangat volatile. Kita bisa memanfaatkan micro lot. Karena di industri kita ini sekarang kita ada mengenal micro lot, mini lot, dan standar. Untuk mini lot itu mulai dari 0,1. Untuk micro lot 0,01. Betul. Berarti kalau 7M kan kalau mini lotnya berarti cuma 700 juta. Kalau mikronya berarti cuma 70 juta. Nah, kita bisa memainkan yang 70 juta. Dengan modal awal cuma $400. Itu sangat-sangat terjangkau. $400 itu kalau kita pakai fixed rate 10.000, itu berarti 4 juta. Bisa mentransaksikan nilai sebesar 4. Yes. Jadi udah nggak ada tuh ya yang namanya investasi berjangka itu cuma untuk orang-orang yang punya modal besar gitu. Tidak, Ternyata Bu. sekarang sudah bisa, terutama di Ducoin Betul, ini. malah dengan deposit 500.000. Oke. $50 sudah bisa bertransaksi. Ya, edukasi-edukasi itu yang pastinya terus dijalankan oleh Ducoin dari awal tahun 2021 Betul. ya kan sampai sekarang. Nasabahnya makanya sudah semakin banyak. Bisa diceritakan dong gimana sih strateginya mengedukasi para nasabah-nasabah atau investor-investor di luar sana? Oke. Jadi kami senantiasa melakukan update lewat webinar. Kemudian kami juga ada channel YouTube sendiri maupun TikTok, Facebook, dan channel digital lainnya. Kemudian kami sering mengadakan seminar bersama regulator untuk berkolaborasi agar masyarakat ini tahu bahwasannya industri berjangka ini sebenarnya regulatornya banyak. Oke. Kemudian terakhir ini dalam 2 tahun ini kami sering mengadakan roadshow ke universitas-universitas di Indonesia. Juga betul. Jadi kami sekarang ini lagi mendidik mahasiswa. Karena kami tahu bahwasannya industri ini masih agak kompleks. Jadi cara untuk menghitung margin, leverage, dan cara untuk mengendalikan emosi. Bahkan emosi ini kita belajar di sini. Psikologi. Iya, mainkan psikologi, betul. Nah, ini kita pandang penting. Makanya kita ini berusaha agar masyarakat awam bisa terdidik. Dan sekarang kita ada booth di PLJ. Wow. Kami sekarang adalah satu-satunya pialang berjangka yang mendirikan booth di PLJ. Karena konsep kami ingin mendekatkan industri berjangka ke masyarakat. Bukan masyarakat yang secara eksklusif mendekati pialang untuk mendapatkan pengetahuan tentang industri ini. Karena kami merasa sebenarnya industri ini, kalau di negara maju ini, sebenarnya industri ini udah sangat populer. Udah sangat umum gitu loh. Cuma di Indonesia ini mungkin
masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui, Betul. tidak mengenal Mhm. tentang industri ini. Mhm. Maka Mhm. kami ingin mendekatkan diri. Betul. Dan sebenarnya tujuan kami bukan ingin bersaing dengan perusahaan pialang lainnya. Kami justru dengan mendekatkan diri sebenarnya kami membuka pemahaman kepada masyarakat dan masyarakat silakan Iya. memilih mau bertransaksi Betul. di pialang berjangka manapun. Jadi semakin ramai gitu kan. Kalau kita lihat perkembangan di pasar saham juga kan dulu masih sepi ya kan. Betul. Sekarang udah banyak sekali jumlah investornya, bahkan sudah masuk ke kalangan-kalangan muda, Gen Z itu udah mulai ikut-ikutan berinvestasi di pasar saham gitu ya. Dan bukan tidak mungkin pastinya nanti di investasi berjangka juga menjadi ramai seperti investor-investor saham gitu ya. Nah, Betul. kalau dilihat perkembangan 5 tahun tadi DuPoint dari awal, profil investornya tuh ada perubahan nggak Pak? Apakah sekarang sudah semakin banyak kalangan muda juga seperti di industri pasar saham? Ya, justru sekarang yang saya lihat generasi muda itu Mhm. juga mulai aktif Oke. mempelajari tentang industri yang dulunya dianggap kompleks, terutama industri berjangka ini. Profil nasabah kami ini sekarang itu ada di sekitar dari umur 20 sampai 40 tahun untuk nasabah aktif terbanyak. Kemudian baru 20 kan berarti sebenarnya masih belum dikatakan matang banget gitu ya, tapi dia betul. bisa mau gitu ikut untuk Iya, investasi di karena sini. emang generasi sekarang itu mungkin mereka lebih ingin cara mendapatkan uang lebih cepat secara instan. Nah, ini yang terjadi di era sekarang ini. Mungkin era AI ini mereka udah lebih enaknya kerja Iya. dari rumah. Iya, Biasanya work from home betul, gitu kan. betul. Mereka tidak pengen lagi saya capek-capek kerja di kantor, tapi penghasilan saya juga mungkin masih kalah dengan yang Heeh. lain yang cuma berleha-leha di rumah. Nah, ini sekarang udah mulai terjadi pergeseran. Pergeseran generasi sekarang Iya, gitu loh. iya. 20 sampai 40 itu berapa persen? 20 sampai 40. Nah, sekitar 50%. Wow. Iya, itu cukup banyak. Kirain masih 20-30%, Itu ternyata udah sekitar sampai 50%. setengahnya Betul, ya. iya. Berarti sudah mulai banyak yang teredukasi sebetulnya dengan produk investasi berjangka yang memang punya keunggulan tersendiri tadi, terutama dengan adanya volatilitas pasar ini gitu Betul. ya. Nah, ke depannya akan ada transformasi-transformasi apa lagi dari DuPoint? Oke. Mungkin Jad memanfaatkan teknologi AI kalau sekarang kan Iya, sudah betul, ini ya. ya. Jadi intinya kami adalah perusahaan yang senantiasa mengupdate perkembangan teknologi. Oke. Karena kami tahu bahwa kami ini berhasil mencapai pertumbuhan signifikan sampai saat ini berkat teknologi yang kami gunakan. Jadi sekarang kami melihat perkembangan AI ini adalah suatu kebutuhan urgent yang harus segera diimplementasi. Yes. Jadi sekarang kami juga lagi fokus dalam pengembangan implementasi AI, di mana dengan adanya AI ini maka pengalaman transaksi nasabah itu akan semakin merasa terbantu. Betul, Nah, easy ya. karena mereka bisa memprediksi arah pergerakan market Nah, ke depan. karena itu poin penting ya, skill yang dibutuhkan ya dalam produk Betul. investasi berjangka ini adalah memprediksi pergerakan atau fluktuasi dari produk-produk yang tadi mau diinvestasikan gitu ya. Nah, di penggunaan AI ini seperti apa nanti? Akan lebih mudah, apakah kita di-assist atau dibantu? Iya, jadi pergerakan AI ini fungsinya itu adalah untuk memberikan rekomendasi. Oke. Mungkin rekomendasi tentang arah pergerakan satu produk, apakah investor cenderung untuk buy atau Yes. sell. Mungkin itu tapi akan dihitung juga, mungkin dari 15 menit, Oke. 30 menit, Oke. setengah jam, harian, mingguan, atau bulanan. Mhm. Nah, itu akan memudahkan nasabah gitu loh. Wah, itu menarik banget sih Dan karena kemudian juga AI ini bisa membantu kita untuk menaruh order yes. di saat kita sibuk. Ya, kita bisa setting nih, saya mau masukin Jadi order nggak nih. harus kita Nggak harus kita pantengin pantengin terus ya. gitu ya. Kita bisa men-set parameter untuk supaya dia bekerja. Ketika harga kayak gimana, silakan masukin order atau gimana gitu loh. Wah, itu menarik banget. Jadi dua, yang satu membantu memprediksi, yang kedua membantu kita untuk bertransaksi juga Betul, ya. gitu ya. Dan ketiga, sebenarnya kita ini bukan hanya untuk nasabah begitu, kita ingin juga agar bisa membangun satu platform edukasi Yes. dengan AI ini, di mana kita akan mengcustom nasabah kita berdasarkan umur, berdasarkan knowledge dia, kita akan
customisasi edukasi kita. Wow, Nah, spesifik itu, betul, karena cara edukasinya juga pasti beda-beda gitu betul. ya. Untuk pemula, Heeh, novice atau advance oke mungkin. Nah, oke. itu akan kita bedakan. Dan ini kita akan memanfaatkan Mhm AI. mhm Serta kita berencana untuk membuka customer mhm service mhm 24 hours, mhm. 7 days a week. Nah, Wow, 24/7 melalui penggunaan AI ini. iya. Jadi udah nggak butuh orang lagi dalam tanda kutip, Betul, tapi tetap pasti butuh, human gitu ya, cuma sangat dipermudah karena itu juga meminimalisir resiko-resiko kalau kita mengikuti, influencer-influencer di luar sana begitu ya, betul. karena banyak sekali bias-biasnya dengan adanya AI ini justru kita semakin dikerucutkan nih, pola pikirnya, kemudian juga cara bertransaksinya seperti apa, karena semakin general dan semakin, objektif juga gitu ya, Betul. sesuai juga tadi, Transparan betul, ini. transparan. Nah, untuk pemirsa Bloomberg Technos di luar sana yang mungkin belum pernah mencoba produk investasi berjangka ini, dari Pak Gunawan ada strateginya atau mungkin, tahapan-tahapannya apa yang harus dipersiapkan gitu, Pak? Oke, nah, jadi untuk masyarakat awam Mhm atau mungkin generasi-generasi muda yang ingin berkecimpung di industri perdagangan berjangka, jadi pertama saya usulkan mulai dari edukasi. iya, Edukasi, kemudian pahami produknya. mhm, Lalu kenali resiko untuk produk tersebut. oke Kemudian gunakan dana sesuai profil resiko masing-masing. oke, Dan untuk keamanan dana, pilihlah pialang berjangka yang legal. Karena itu akan memudahkan ketika terjadi dispute. mhm Oke. mhm, Lalu di sini sebenarnya yang paling penting itu adalah keamanan dan kecepatan transaksi. Di mana banyak pialang berjangka juga di luar sana, tapi kecepatan transaksi itu juga sangat menentukan. yes, Di mana dengan aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan transaksi dengan cepat, real maka time, kita akan mendapatkan harga yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita. mhm, Karena banyak sekarang pialang berjangka di luar sana yang mungkin ada slippage mhm di mhm dalam mhm. aplikasinya gitu Agak loh. delay gitu Ya agak ya, delay heeh. ketika dapat harganya agak Iya beda gitu iya loh. iya Nah, iya. di sini kami DuPoint itu akan senantiasa Mhm menjaga kenyamanan, keamanan, dan kecepatan transaksi dari nasabah. mhm mhm. Mungkin produk atau instrumen apa sih yang, paling apa ya, untuk pemula gitu ya, paling aman lah Oke, kalau di investasi berjangka oke. ini? Sebenarnya telah saya katakan tadi bahwasannya pahami produknya. Mhm Apa yang dimaksud dengan mhm pahami mhm. produknya? Karena masing-masing produk ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Iya, Jadi kalau untuk satu produk yang cenderung lebih stabil dan tidak terlalu bergerak, itu mungkin bisa consider ke forex atau oke mata uang. oke. Karena mata uang tidak boleh terlalu volatile. Karena Fluktuatif, kalau dia mhm, volatile, maka ekonomi sebuah negara itu iya, bisa berantakan. mhm Contohnya ke mhm. Indonesia kemarin harga rupiah naik terus Iya kan, kacau gitu. iya, Dalam ekonomi kita sendiri, rakyat sendiri kita takut gitu mhm kan. mhm. Tapi kalau dia ekonominya stabil, mata uang sebuah negara stabil, maka itu akan bagus. Oke Nah, untuk para pemula saya sarankan bertransaksilah di pasar forex. oke. Tapi yang perlu saya sampaikan di Mhm sini bahwasannya sebenarnya di industri ini kita tidak harus menggunakan dana real. oke. Karena justru ada peraturan dari regulasi Mhm, yang menyatakan regulator. bahwa semua nasabah yang ingin bertransaksi diharuskan untuk bertransaksi di akun demo dulu. Oke. Nah, jadi gimana cara mengakses akun demo? Silakan bisa mengakses ke aplikasi dari pialang masing-masing. Kemudian pada saat kita melakukan legislasi, kita akan diberikan akun demo, username dan password. Mhm Silakan mencoba dulu bertransaksi di akun demo ini mhm. untuk belajar tentang penggunaan aplikasi, fitur-fitur yang ada di aplikasi itu, Oke, kemudian baru melanjutkan dengan transaksi di akun realnya, real, mhm, iya, akun demo, oke, transaksi di akun demo tersebut. sebelum masuk ke Sebelum realnya, mhm, di akun demo ini kita bisa belajar, kita bisa melihat tentang ekonomi, iya, ekonomi berita indikator ekonomi yang keluar tiap oke hari oke, maupun tentang
trading strategis, Oke. serta technical chart. Mhm. Jadi di industri perdagangan berjangka ini mungkin hampir sama dengan saham, Mhm. di mana itu ditentukan oleh faktor fundamental, Yes. berita-berita maupun faktor teknikal, Iya. kemampuan kita untuk membaca chart, Iya. ya kan? Nah, di sini kalau di DuPoint yang membedakan kita adalah kita cukup di aplikasi DuPoint Iya. dalam satu genggaman itu semua ada. Oke. Mulai dari deposit sampai withdrawal. Oke. Kemudian di dalamnya juga ada news flash, Mhm. ada trading strategis, Oke. kemudian ada economy indicator yang real time. Iya. Jadi kita tidak perlu lagi mengakses Buka-buka. tempat lain Iya. untuk mendapatkan update berita ekonomi Yes. yang muncul, misalnya non-farm payroll ketika muncul. Tapi cukup di dalam satu aplikasi DuPoint kita sudah ada tersedia semua. Kemudian kita juga ada menawarkan welcome reward. Wow. Jadi nasabah itu tidak perlu bertransaksi Aha. atau menyetor uang real. Oke. Cukup di akun demo, Oke. mereka bisa mendapatkan welcome reward. Itu Cashback atau betul, seperti apa itu? voucher. Oke, Voucher voucher. MAP mungkin Aha. senilai $30 gitu Wah, loh. seru banget itu $30 kayak aku Iya, cuma betul. senilai 10 Nah, tapi jadi itu 20. mereka bertransaksi dan ketika mereka memperoleh keuntungan dalam transaksi itu mereka bisa klaim menjadi bentuk voucher MAP Itu itu. baru di demo ya, Iya, belum di betul. realnya. Jadi itu jadi salah satu strategi DuPoint juga tadi untuk selain mengedukasi juga memanage resiko dari awal sebelum bertransaksi gitu Iya. ya. Sudah disediakan semuanya all in one, bahkan untuk mencari-cari berita atau sentimen-sentimen itu sudah ada juga news flash di dalamnya. Jadi seharusnya keamanan atau psikologisnya tadi udah cukup terjaga dengan memakai aplikasi DuPoint ini gitu ya. Betul. Nah, terakhir Pak Gunawan, sebelum kita tutup diskusi kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita hari ini, prospeknya seperti apa sih menurut Pak Gunawan soal investasi berjangka di 5 tahun mendatang lah, dan di mana DuPoint menangkap peluang-peluang ke depan atau mungkin ada target-target yang ingin dicapai? Kita tahu Indonesia ini memiliki populasi yang sangat besar. Mhm. Negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Ya. Di mana penetrasi investasi masih relatif rendah dibanding dengan negara maju. Ya. Ya, jadi hal ini mendorong, membuka ruang pertumbuhan industri berjangka yang masih cukup besar Ya. di tahun-tahun mendatang. Nah, dalam memanfaatkan ruang pertumbuhan yang masih cukup besar ini, maka DuPoint berinisiatif untuk mendidik masyarakat awam yang masih belum mengenal atau pengetahuannya masih sebatas tentang hanya mungkin penggunaan dana untuk Iya. membeli Iya. tanpa memahami produk yang bersangkutan. Nah, disinilah DuPoint berpartisipasi. DuPoint akan ikut terlibat dalam setiap kegiatan edukasi di industri perdagangan berjangka. Malah di tahun ini kami merencanakan untuk tiap 1 bulan kami mengadakan roadshow Wow. edukasi ke 2 kota besar di Indonesia. Di mana dalam roadshow ini kami hari pertama biasanya mencanangkan roadshow ke universitas. Kemudian pada hari kedua ke masyarakat awam. Jadi kami ingin agar industri ini lebih dikenal dan dipahami. Karena kalau cuma kenal doang itu juga ada resiko buat masyarakat. Karena mungkin mereka mencoba atau diiming-imingi oleh pihak sales atau apa tanpa memiliki ilmu. Sedangkan dari DuPoint itu hanyalah pialang berjangka yang menyalurkan amanat ke bursa berjangka. Jadi di sini kami bukan bertindak sebagai lawan transaksi nasabah. Kami justru adalah broker yang menginginkan agar nasabah bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya di industri ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kami ingin mendidik masyarakat agar lebih aware, lebih paham sehingga tidak mengalami kerugian di industri perdagangan berjangka. Betul, terima kasih banyak Pak Gunawan. Jadi mulia sekali karena dari awal sampai akhir tadi nyambung gitu ya penutupannya, bahwa DuPoint ini tidak fokus pada pertumbuhan bisnis saja, tapi justru ingin membuat pasar investasi berjangka ini semakin ramai di Indonesia, semakin teredukasi, sehingga justru masyarakat semua bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada bahkan di tengah volatilitas pasar keuangan begitu ya. Dan ditunggu pastinya tadi inovasi-inovasi dari pemanfaatan teknologi
teknologi selanjutnya yang sangat memudahkan nasabah nantinya dengan penggunaan AI. Sekali lagi sukses untuk DuPoint dan Pak Gunawan. Pastinya terima Terima kasih kasih. banyak sudah mau mampir ke Bloomberg Technos dan mengedukasi kita semua soal pasar investasi berjangka ini, Pak Oke, Gunawan. baik. Dan itu dia tadi perbincangan kita dalam special interview bersama dengan PT DuPoint Futures Indonesia. Semoga bisa menambah knowledge atau pengetahuan dari pemirsa Bloomberg Technos seputar produk investasi berjangka ini untuk bisa menjadi salah satu alternatif instrumen investasi ya yang bisa mendapatkan peluang keuntungan. Kita akan bahas-bahas produk investasi lainnya atau juga topik-topik menarik lainnya dalam Bloomberg Techno Special Interview